Definisi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi biaya. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut. A. Tanah. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. C. Gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. D. Jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. E. Aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. C. Pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut. Berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya ongkos untuk dipelihara. Dan nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pengakuan aset tetap setelah penyerahan pertama PO, nilai aset diakui sebesar nilai kontrak. Adapun kekurangan nilai dari pembayaran diakui sebagai utang dan dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya, tetapi tidak menambah nilai aset tersebut. D. Pengukuran aset tetap. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi, dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan aset lainnya. 1. Komponen biaya. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. 2. Konstruksi dalam pengerjaan. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi. A. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan. B. Dapat memberikan manfaat jasa sesuai dengan tujuan perolehan, dan C. Konstruksi telah siap untuk digunakan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain: A. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi. B. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan C. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi: A. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. B. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan. C. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. 3. Perolehan secara gabungan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. 4. Pertukaran aset. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. 5. Aset donasi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan donasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 6. Pengeluaran setelah perolehan. Masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan, maintenance, penambahan, additions, penggantian, replacement, atau perbaikan, repairs. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: A. Biaya persiapan tempat. B. Biaya pengiriman awal, initial delivery, dan biaya simpan dan bongkar muat, handling cost. C. Biaya pemasangan, installation cost. D. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur. D. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur. E. Biaya konstruksi. F. Biaya kepanitiaan, dan G. Biaya-biaya lainnya yang mendukung sampai aset tersebut dapat digunakan. 7. Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. 8. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 9. Aset bersejarah. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai. 10. Penghentian dan pelepasan suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Prosedur akuntansi aset tetap. Ada dua, yaitu penambahan dan pengurangan. Penambahan terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan SPJ yang dibuat bendahara pengeluaran untuk pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPKD SKPD akan mencatat dalam buku jurnal aset tetap pada kas di bendahara pengeluaran. Setelah SP2DGU atau nihil diterbitkan oleh fungsi perbendaharaan, jurnalnya belanja modal pada perubahan SAL. Yang kedua, berdasarkan SP2DLS diterbitkan BUD untuk membayar penyelesaian pekerjaan pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga. PPKD SKPD akan mencatat dalam buku jurnal aset tetap pada RKPPKD atau belanja modal pada perubahan SAL. Yang ketiga, berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah terima, PPKD SKPD akan mencatat dalam buku jurnal aset tetap pada pendapatan hibah LO. Yang kedua, pengurangan terbagi menjadi 7. Yang pertama, reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya berdasarkan surat permohonan kepada SKPD untuk penghapusan aset tetap. PPKD SKPD akan mencatat dalam buku jurnal aset lainnya akumulasi
akumulasi penyusutan pada aset tetap. Yang kedua, penghapusan aset tetap yang telah direlokasikan ke aset lainnya berdasarkan surat keputusan kepala daerah tentang penghapusan aset tetap. PPKD SKPD akan mencatat dalam buku jurnal defisit penghapusan aset lainnya pada aset lainnya. Yang ketiga, penjualan dan pertukaran aset tetap berdasarkan surat perjanjian. PPKD SKPD akan melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset yang dijual atau pertukaran masa awal tahun sampai bulan penjualan yang membukukan dalam buku jurnal. Jurnalnya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Yang keempat, surplus penjualan aset tetap atau nilai jual lebih besar dari nilai buku. PPKD SKPD akan mencatat dalam buku jurnal RKPPKD akumulasi penyusutan pada aset tetap dan surplus penjualan aset tetap LO, atau pencatatan hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima. Perubahan jurnalnya perubahan SAL pada hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan LRA. Yang kelima, defisit penjualan aset tetap atau nilai jual lebih kecil dari nilai buku. PPKD SKPD akan mencatat dalam buku jurnal RKPPKD dan akumulasi penyusutan dan defisit penjualan aset tetap LO pada aset tetap. Atau pencatatan hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima. Jurnalnya perubahan SAL pada hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan LRA. 6. Pertukaran aset tetap yang menghasilkan keuntungan karena nilai aset yang masuk lebih tinggi dari aset yang keluar. Jurnalnya aset tetap atau yang masuk dan akumulasi penyusutan aset tetap yang keluar pada aset tetap yang keluar dan surplus penjualan aset non-lancar LO. Yang ketujuh, pemberian hibah atas aset yang belum disusutkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah tentang hibah dan naskah pemberian hibah. PPKD SKPD membukukan pada buku jurnal beban hibah pada aset tetap. Penyusutan aset tetap berdasarkan PSAK nomor 16. Penyusutan atau depresiasi adalah alokasi pembebanan biaya terhadap pemakaian aset tetap selama umur manfaatnya. Faktor yang menyebabkan aset tetap harus disusutkan. Yang pertama, faktor fisik. Aset tetap yang dipakai perusahaan mempunyai daya tahan yang terbatas. Aset tetap yang bersangkutan akan mengalami arus karena umur dan kerusakan. Yang kedua, faktor fungsional. Faktor fungsional yang membatasi umur aset tetap antara lain ketidakmampuan aset memenuhi kebutuhan produksi sehingga perlu diganti dan karena adanya perubahan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan atau karena adanya kemajuan teknologi sehingga aset tetap yang bersangkutan tidak ekonomis lagi dipakai. Besar kecilnya nilai penyusutan ditentukan oleh harga perolehan dari aset tetap yang bersangkutan, nilai sisa atau nilai residu, perkiraan umur ekonomis, dan metode perhitungan yang digunakan.